Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat keimanan, ya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mempelajari bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari bahasa Arab. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita, yang merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisanun Arabi, dengan berbahasa Arab dan dengan bahasa Arab yang fasih, dan yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang juga berbahasa Arab. Dan alhamdulillah, ya, kita setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga bersyukur kepada, ya, semua yang terkait dan terlibat di dalam kegiatan ini, yang memfasilitasi kegiatan ini, karena ya itu merupakan sebuah amal jariyah yang memfasilitasi kita untuk belajar, mempelajari bagian dari agama kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik, ya, pertolongan, inayah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ya kita diberikan keistiqomahan di dalam belajar. Ya, karena yang akan kita pelajari ini adalah bahasa Arab. Dan di antara penyakit orang-orang yang belajar bahasa Arab adalah keistiqomahan. Ya, sementara bahasa Arab itu, ya, dia merupakan pelajaran yang berjenjang dan berhubungan antara yang satu dengan yang berikutnya. Sehingga ya ketika kita ingin belajar bahasa Arab dari awal, kita harus menanamkan sebuah azam. Ya, kita harus bertekad dari awal bahwasanya saya belajar sekarang dan tidak berhenti kecuali kalau sudah bisa berbahasa Arab. Jadi dari awal ya kita sudah berazam. Kalau dari awal kita ya setengah-setengah, kita loyo, ya kita tidak bersemangat, maka ya yakin dan percaya bahwasanya tidak akan kita mampu untuk berbahasa Arab dan tidak akan kita mampu untuk memahami bahasa Arab. Ya, sementara yang kita inginkan adalah ya bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, bisa berbicara dengan bahasa Arab, bisa memahami orang-orang yang berbicara bahasa Arab. Ya, karena dia merupakan ya bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, dan sebagai bahasa dari Al-Quran, ya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalamullah. Oleh karenanya, ya pertama nasihat kami adalah kita mengikhlaskan niat kita, kita belajar ya bukan karena apa-apa, tapi kita belajar untuk ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV yang kami muliakan, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, maka kami akan menjelaskan sedikit tentang kenapa kita harus belajar bahasa Arab, atau apa keutamaan dan alasan apa sebenarnya yang menjadikan kita belajar bahasa Arab. Ya, yang pertama adalah karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ya, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian memahaminya. Ya. Menurut ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, ya rahimahullahu taala, dalam kitab tafsirnya, ya tafsir Ibnu Katsir,
ketika menjelaskan atau menafsirkan ayat kedua dari surah Yusuf ini, beliau mengatakan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Ya, bahasa yang paling jelas. Kalau kita ya misalnya bandingkan dengan bahasa kita, ya, bahasa Indonesia, dhamir atau kata ganti dalam bahasa kita sedikit. Ya, saya, kami, kemudian kamu, kalian, kemudian dia, mereka. Jadi ada 6. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada 14. Jadi ya hampir bahkan lebih dari 2 kali lipat. Ya, kita mengatakan anta, antuma, antum, atau mulai dari awal huwa, huma, hum, ya hiya, huma, hunna, anta, antuma, antun, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, jadi sangat luas. Ya, begitu pula dengan kata kerjanya nanti, ia akan berubah dari satu kata kerja ke kata kerja yang berikutnya, dan ya secara sederhana bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang luas sehingga layak ya kemudian untuk dijadikan sebagai bahasa dari Al-Qur'an. Kemudian ya untuk memahami agama kita dengan baik, agama Islam dengan baik, maka syarat utamanya adalah kita memahami bahasa Arab. Kenapa demikian? Ya sebagaimana yang kita katakan tadi. Karena sumber-sumber atau rujukan-rujukan Islam yang utama seperti Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ya, kemudian buku para ulama, buku-buku induk para ulama, ya bukunya Imam Syafi'i, ya bukunya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain, ya dalam kitab-kitab induk yang menjadi rujukan para ulama kontemporer, itu semuanya berbahasa Arab. Ya. Sehingga ketika kita ingin menjadi seorang penuntut ilmu, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul berilmu di dalam agama kita, maka syarat utamanya adalah paham bahasa Arab. Ya. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, kan sekarang ya sudah banyak terjemahan. Al-Quran ada diterjemahkan, kemudian kitab para ulama banyak yang diterjemahkan. Ya memang banyak yang diterjemahkan. Namun yang belum diterjemahkan jauh lebih banyak lagi. Ya. Kemudian bahasa terjemahan tidak akan sama rasanya ketika kita memahaminya secara langsung dari bahasa Arabnya. Itu sangat berbeda. Ya karena tingkat bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda sehingga ya cita rasanya kalau dia merupakan makanan, ya itu sangat berbeda. Oleh karenanya, ya tidak ada seorang ulama pun ya dari timur sampai ke barat, dari dulu sampai sekarang yang tidak paham bahasa Arab. Ya kalau ada seorang ulama yang terkenal yang berfatwa dengan fatwa yang luar biasa, yang memiliki ilmu yang sangat luas, ya, kemudian dia tidak paham bahasa Arab, itu tidak mungkin, mustahil. Ya mustahil ada yang seperti itu. Ya kalau ada yang bisa ceramah, banyak penontonnya, banyak hadirinnya, boleh saja. Meskipun dia tidak paham bahasa Arab. Yang penting bisa berretorika dengan baik, yang berbicara dengan baik. Tapi ya bukan itu standarnya. Standarnya adalah ya keluasan ilmunya, kemudian bagaimana pemahamannya yang benar terhadap agama Islam, dan itu anak tangga yang pertama adalah mempelajari bahasa Arab. Ya. Kemudian hukumnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahkan mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Ya, kenapa demikian? Beliau berdalil dengan kaidah dalam usul fiqh, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Ya. Kita mau beragama dengan baik dan tidak sempurna pemahaman kita ini kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi wasilah kepada yang wajib, sehingga dia juga menjadi
menjadi wajib. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya ya belajar bahasa Arab itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, kemudian tadi ya saya ulangi karena ini masalah yang sangat penting di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah saya sudah sering mengajar bahasa Arab dan saya sudah sering melihat orang mengajar bahasa Arab. Ya, kendala yang paling sering ditemui di lapangan adalah tidak istiqomah di dalam belajar. Ya. Kadang selesai jilid 1 sudah merasa puas. Ya, saya sudah cukupkan saja dengan jilid 1. Jilid 2 saya sudah tidak ikut lagi. Akhirnya lama-kelamaan lupa lagi dengan bahasa yang pernah dipelajari. Ya. Karena syarat mutlak itu harus kita betul-betul memahaminya dengan baik supaya kita bisa membeli buku bahasa Arab, buku para ulama yang berbahasa Arab, kita membacanya, kita menelaahnya, kita ya dan juga akan mempermudah kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, beda orang yang tidak bisa bahasa Arab dalam menghafal Quran, dalam menghafal hadis dengan orang yang bisa bahasa Arab. Ya, oleh karenanya ya sekali lagi harus berazam ya dari awal bahwasanya ya kita belajar, kemudian kita akan istiqomah di dalam pelajaran kita sampai akhir. Kemudian kita akan mempelajari dan kita memilih buku Durusul Lughah. Ya, Durusul Lughah karena buku yang menjadi dasar-dasar bahasa Arab itu banyak. Ya, namun kita pilih buku Durusul Lughah. Durusul Lughah ini berjilid-jilid. Ya, ada 3 jilid, ada juga 4 jilid. Ya, kita akan mulai dari yang paling dasar yaitu Durusul Lughah jilid 1. Ya. Buku ini dikarang atau ditulis oleh salah satu dosen di Universitas Islam Madinah dan dijadikan sebagai buku panduan ya untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Arab dari orang-orang dari luar, dari Indonesia, dari mana saja yang belum punya dasar ya belajar dari buku ini. Ya, dan saya kira buku ini sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal di kalangan para pengajar bahasa Arab dan buku ini sangat baik. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan kita benar-benar ya bisa menjiwai buku ini ya dan kalau bisa kita membelinya, membeli bukunya dan juga kami sarankan atau kami instruksikan ya, kepada seluruh pemirsa Ruas TV yang sedang menyaksikan kita sekarang untuk menyiapkan pulpen dan juga bukunya. Jadi menyiapkan alat tulis dan juga buku atau kertas karena nanti akan ada latihan, ya, latihan untuk menulis.